Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi L, nomor BP 23.003.600.055, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti dengan mata kuliah Argumentasi dan Logika Hukum kelas A6H4. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Laurentius Arliman Simbolon, SH.MH MKN. Adapun video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester dengan judul Silogisme Hukum sebagai Dasar Pengambilan Keputusan. Silogisme hukum sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam praktik penegakan hukum, setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas, logis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim, keputusan pejabat administrasi negara, maupun pendapat hukum dari seorang advokat tidak dapat dibuat hanya dengan berdasarkan intuisi atau pendapat pribadi, melainkan harus disusun melalui proses penalaran hukum yang sistematis. Salah satu metode penalaran yang paling mendasar adalah silogisme hukum. Silogisme hukum merupakan bentuk penalaran deduktif yang menghubungkan norma hukum dengan fakta-fakta yang terbukti dalam suatu perkara untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Metode ini menjadi dasar dalam proses penerapan hukum karena memastikan bahwa setiap keputusan lahir dari hubungan yang logis antara aturan hukum dan keadaan konkret yang dihadapi. Dengan menggunakan silogisme hukum, proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, silogisme hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam ilmu hukum maupun praktik peradilan. Pengertian silogisme hukum adalah proses penalaran logis yang digunakan untuk menerapkan norma hukum terhadap fakta suatu perkara sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Silogisme hukum mengadopsi konsep silogisme dalam proses penalaran logis yang digunakan untuk menerapkan norma hukum terhadap fakta suatu perkara sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Silogisme hukum mengadopsi konsep silogisme dalam ilmu logika yang dikembangkan sejak masa Aristoteles, yaitu penalaran yang terdiri atas dua premis dan satu kesimpulan. Dalam konteks hukum, silogisme berfungsi sebagai metode untuk menjawab pertanyaan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, silogisme membantu menentukan apakah seseorang dapat dikenai hak, kewajiban, sanksi, atau perlindungan hukum berdasarkan fakta yang telah terbukti. Silogisme hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu 1. Premis mayor. Premis mayor merupakan aturan hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Premis ini berasal dari berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi, maupun asas-asas hukum. Adapun contohnya, barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa hak dipidana karena pencurian. Premis mayor bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Kedua, premis minor. Premis minor merupakan fakta-fakta yang diperoleh melalui proses pembuktian. Fakta tersebut diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi, dokumen, barang bukti, maupun pengakuan para pihak. Adapun contohnya, terdakwa A terbukti mengambil sepeda milik B tanpa izin dengan maksud untuk memiliki sepeda tersebut.
Yang ketiga, konklusi. Premis minor menjelaskan kondisi nyata yang terjadi dalam suatu perkara. Yang ketiga, konklusi atau kesimpulan. Konklusi merupakan hasil penerapan aturan hukum terhadap fakta yang telah terbukti. Adapun contohnya, karena A memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian, maka A dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Kesimpulan inilah yang menjadi dasar putusan atau keputusan hukum. Proses silogisme hukum dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku terhadap suatu perkara. Menentukan fakta-fakta yang telah terbukti melalui proses pembuktian. Membandingkan fakta dengan unsur-unsur yang terdapat dalam aturan hukum. Menentukan apakah fakta tersebut memenuhi seluruh unsur norma hukum. Menarik kesimpulan mengenai akibat hukum yang timbul. Melalui tahapan tersebut, keputusan hukum tidak diambil secara sembarangan, tetapi melalui proses berpikir yang logis dan sistematis. Fungsi silogisme hukum dalam pengambilan keputusan. Silogisme hukum memiliki beberapa fungsi penting, antara lain menjamin kepastian hukum karena keputusan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, meningkatkan objektivitas sehingga keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, memberikan alasan hukum yang jelas sehingga putusan dapat dipahami para pihak, menciptakan konsistensi karena perkara yang memiliki fakta serupa akan diputus dengan dasar hukum yang sama, memudahkan proses pertanggungjawaban sebab setiap keputusan dapat dijelaskan melalui hubungan antara norma dan fakta. Silogisme hukum memiliki sejumlah kelebihan, yaitu membantu proses berpikir secara sistematis, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan, memperkuat argumentasi hukum, memberikan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum, menjadi dasar penyusunan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Adapun kelemahan silogisme hukum, meskipun penting, silogisme hukum juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak semua peraturan memiliki rumusan yang jelas sehingga memerlukan penafsiran. Kedua, dalam praktik sering ditemukan fakta yang kompleks sehingga sulit dimasukkan secara langsung ke dalam aturan hukum. Ketiga, silogisme hukum lebih menekankan aspek logika, sedangkan hakim juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, silogisme hukum biasanya dipadukan dengan metode interpretasi hukum dan penemuan hukum. Peran hakim dalam menerapkan silogisme hukum. Hakim tidak hanya mencocokkan fakta dengan peraturan secara mekanis. Sebelum menyusun silogisme, hakim harus pertama, menilai seluruh alat bukti. Kedua, menentukan fakta hukum yang benar-benar terbukti. Ketiga, menafsirkan peraturan apabila terdapat ketidakjelasan. Keempat, mempertimbangkan asas hukum, jurisprudensi, doktrin, dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, silogisme hukum menjadi tahap akhir dari proses penalaran hukum yang lebih luas. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, silogisme hukum merupakan metode penalaran deduktif yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum. Melalui hubungan antara premis mayor berupa norma hukum, premis minor berupa fakta yang terbukti, dan konklusi berupa akibat hukum, silogisme memberikan dasar yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap keputusan. Meskipun demikian, penerapan silogisme hukum tidak dapat dilakukan secara kaku. Hakim dan penegak hukum tetap harus melakukan interpretasi terhadap peraturan, mempertimbangkan asas-asas hukum, nilai keadilan, kemanfaatan, dan perkembangan masyarakat.
Dan dengan perpaduan antara logika hukum dan pertimbangan keadilan, keputusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang menjadi tujuan utama hukum. Demikianlah penalaran materi yang dapat saya sampaikan sebagai tugas ujian akhir semester. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Laurentius Arlima Simbolon, SH MH MKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.